Jadi ini rumus dasar pH. Nah, rumus dasar pH harus dikuasai karena ini akan digunakan untuk mencari nilai pH dari suatu larutan, baik larutan asam, basa maupun nanti garam di next materi berikutnya. Nah, pH itu didapatkan dari min logaritma H+. Ya. POH didapatkan dari min logaritma OH-. pH tambah POH itu sama dengan 14. pH itu yang H+ dikalikan dengan OH- sama dengan 10 pangkat minus 14. Nah, yang ini sering disebut PKW. Ya. 14 ini adalah PKW. KW itu adalah tetapan kesetimbangan dari air. W itu artinya water ya. Nah, yang 10 pangkat minus 14 ini adalah KW. Jadi sebenarnya PKW ini adalah min log KW. Jadi kalau di min log kan KW itu 10 min 14 ya 14 gitu ya. Nah, inilah rumus dasar pH yang akan kita gunakan untuk mencari nilai pH asam basa maupun hanya mencari pH asam basanya saja. Jadi kalau Anda sudah dapat H+-nya, ubah langsung ke sini, dapat OH-nya, ubah ke POH dulu, baru ubah ke pH. Gitu. Langsung aja yang pertama, cara mencari pH asam kuat. Ya kan? Nah, kalian sudah belajar tentang jenis-jenis asam kuat sebelumnya. Jadi kalau kamu udah tahu ini asam kuat, maka kalau di asam yang dicari adalah H+-nya. Rumusnya untuk asam kuat, H+ sama dengan molaritas dikali valensi asam. Jadi M itu adalah molaritas asam, A itu adalah valensi asam atau jumlah H+ pada asam kuat. Nah, kalau kamu udah ketemu H+-nya, maka ubah langsung ke pH pakai rumus dasar yang di atas. pH sama dengan min log H+. Inilah rumus untuk mencari pH asam kuat. Kemudian kita pelajari rumus untuk mencari pH asam lemah. Nah, kalau rumus untuk mencari pH asam lemah, ada dua jenis. Bisa menggunakan tetapan kesetimbangan dari asam lemah, yaitu akar Ka kali M, atau H+ sama dengan derajat disosiasi asam lemah dikali molaritas. Jadi ini pilih salah satu. Ada dua cara mencari H+ dari asam lemah. Nah, di mana Ka itu adalah tetapan asam lemah, tetapan kesetimbangan asam lemah, atau tetapan asam lemah saja. Alfa adalah derajat disosiasi ya untuk asam lemah. Kenapa ada derajat disosiasi? Karena asam lemah itu tidak terurai 100%. Jadi alfa itu nilainya di atas 0, di bawah 1. Nah, jadi itu nilai dari alfa. Oke. Nah, jadi kalau dia asam, yang dicari adalah H+-nya. Oke, sekarang kita pelajari bagaimana cara mencari pH basa kuat. Kalau dia basa, yang dicari OH-nya. Maka ini OH- sama dengan rumusnya identik ya, identik. Maka M kali B. Jadi saya buat simbolnya adalah B, di mana B ini adalah jumlah dari valensi OH- atau jumlah OH- pada basa kuat. Oke, ini aja. Jadi kalau kamu nanti udah dapat OH-nya, maka ubah ke POH dulu. POH sama dengan min log OH-. Setelah udah dapat, maka ubahlah ke pH. Bagaimana cara mengubah
POH ke pH. Nah, pH tambah POH tadi di rumus dasar sama dengan 14. Maka pH sama dengan 14 dikurang nilai POH yang kamu dapatkan dari atas. Jadi kalau kita mencari pH-nya si basa, kita 2 kali kerja ya. Ubah ke POH dulu ya, dengan cara min log OH min. Kemudian masukkan ke persamaan pH tambah POH sama dengan 14 untuk mencari nilai pH dari basa. Oke, sekarang kita mencari pH asam lemah. Nah, kalau kita mencari pH asam lemah, teman-teman, ya. Kok pH asam lemah? Basa lemah ya, sorry. pH basa lemah. Nah, kalau kamu udah tahu cara mencari pH asam lemah, maka tinggal diubah aja H+ jadi OH- ya kan? Karena kalau basa yang dicari ya OH-nya. Sama dengan karena ini Ka adalah tetapan asam lemah, maka di sini kita buat simbolnya adalah Kb kali molaritas basa lemah. OH- sama dengan alfa, alfanya basa lemah dikali molaritas. Jadi artinya perbedaan dasar dari pencarian pH asam dan basa adalah kalau di asam yang dicari H+-nya, kalau di basa yang dicari OH-nya. Tapi ujung-ujungnya kan mencari pH nanti ya. Nah, setelah ini dapat, maka ini keterangannya adalah Kb sama dengan tetapan basa lemah. Nah, kalau alfa itu sama, derajat disosiasi si basa lemah. Nah, inilah rumus-rumus untuk mencari pH asam dan basa ya. Nah, contoh soalnya yang pertama. Jadi ini pertanyaannya hitung pH dari 4 zat yang diketahui. Analisis dulu zat ini semua. Tergolong apa? Asam kuat saya singkat AK ya, teman-teman. Asam lemah AL. Basa kuat BK. Basa lemah BL. Ya, silakan yang A. Tergolong apa? Asam kuat. Yang B. Basa kuat. Yang C. Basa lemah. Yang E. D. Asam lemah. Oke. Kalau kita sudah bisa mengidentifikasi hal sederhana ini, maka kita akan tahu menggunakan rumus yang mana kan, teman-teman. Tapi kalau kamu salah mengidentifikasi, maka pasti salah rumus. Kalau Anda tidak bisa mengidentifikasi, Anda bingung pakai rumus yang mana. Oke. Nah, karena kita udah tahu identifikasinya ini, maka kita bisa langsung jawab. Kita jawab yang A misalnya nih. Ini kita tahu tadi asam kuat, identifikasi kita. Maka kita pakai rumus ya asam kuat. H+ sama dengan molaritas dikali valensinya. Molaritasnya 0,03. Kali H2SO4 itu jumlah H+-nya berapa? 2 ya. Maka ini sama dengan 0,06. Nah, kalau seperti ini dia buat ke angka 10 kali minus ya. 6 kali 10 minus 2. Jadi buat ke angka seperti ini. Nah, kalau udah dapat seperti ini, maka pH sama dengan min log H+. Ya kan? Sama dengan min log 6 dikali 10 minus 2. Nah, fungsi logaritma harus tahu. Ya. Operasi logaritma harus tahu. Logaritma AB sama dengan logaritma A tambah logaritma B. Berarti logaritma 6 dikali 10 minus 2 sama dengan, ini ada minusnya, berarti minus. Semuanya minus. Minus logaritma 6 tambah minus logaritma 10 min 2. Nah, gitu kan. Jadi ini sama dengan minus-minus, berarti 2 dikurang logaritma 6. Jadi ini pH-nya sama dengan 2 dikurang logaritma 6. Nggak apa-apa bentuknya logaritma.
Nah, jadi carcepnya gini. Kita buat ke 10 pangkat minus sekian, teman-teman. Nah, angkanya ini jadi angka positif. 10 minusnya jadi positif. Satuan pengalinya ini jadi tetap nggak berubah. Min log. Nah, jadi gitu cara cepat mengingat konsepnya. Jadi yang A ini pH asam sulfatnya ya 2 min log 6. Kalau kamu tahu angka pastinya berapa, ya tinggal hitung aja logaritma 6 pakai kalkulator berapa, 2 dikurang segitu berapa. Berarti jawabannya 1, sekian gitu. Tapi 2 min log 6 aja udah bisa. B. B adalah basa kuat. Berarti yang dicari kalau dia basa adalah OH-. Rumus basa kuat M kali B. Nah, M-nya tadi 0,05. Dikali B. B-nya berarti jumlah OH-. BA OH 2 kali. OH-nya ya 2. Maka ini menjadi 0,1. Nah, 0,1 itu 10 minus 1. Nah, kalau sudah dapat OH-, cari POH. POH sama dengan min log OH-. Nah, berarti sama dengan min log 10 minus 1. Min log 10 minus 1 sama dengan ya 1 kan gitu. Nah, logaritma 10 minus 1 minus 1. Ini kan min lagi, berapa? Plus 1. Ini kan baru POH. Kita sekarang cari pH-nya. pH sama dengan 14 dikurang POH tadi kan. Maka sama dengan 14 dikurang 1 sama dengan 13. Nah, inilah pH untuk BaOH 2 kali 0,05 molar. Sekarang kita jawab yang C, teman-teman. Yang C itu adalah basa lemah. Basa lemah yang dikasih tahu alfanya. Maka kita pakai rumus basa lemah yang dikasih tahu alfanya atau derajat disosiasi. Maka kita pakai OH- sama dengan alfa dikali M. Nah, alfanya 30%. Nah, nilai alfa itu tadi saya katakan lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Berarti 30% itu diambil yang angka 30/100-nya ya. Berarti ambil 0,3 dikali 0,1 molaritasnya. Berarti ini menjadi 0,03. Nah, 0,03 itu sama dengan 3 kali 10 minus 2. Nah, udah dapat OH-, maka kita ke POH. POH sama dengan min log OH-. Nah, berarti min log 3 dikali 10 minus 2. Sama dengan 2 min log 3. Ini baru POH. pH-nya sama dengan 14 dikurang POH. Nah, POH-nya ini kan 14 dikurang POH. Sama dengan 14 dikurang buka kurung 2 min log 3. Maka pH-nya ini sama dengan 14 dikurang 2 itu 12. Kurang-kurang berarti plus logaritma 3. Nah, inilah pH untuk yang C. Sekarang kita mencari pH untuk yang D. Yang D, CH3COOH. Itu asam lemah. Asam lemah yang dikasih tahu Ka-nya. Berarti kita pakai H+ sama dengan akar Ka kali M. Oke, Ka-nya sama dengan 10 minus 5. Dikali 0,4. 0,4 itu sama dengan 4 kali 10 minus 1. Jadi H+-nya ini sama dengan akar dari 4 kali 10 minus 6. Oke, ini sama dengan 2 dikali 10 minus 3. Nah, langsung ke pH. pH sama dengan min log H+. H+-nya tadi min log 2 kali 10 minus 3. Sama dengan 3 min log 2. Inilah pH dari yang CH3COOH pada contoh soal. Ada satu kesimpulan ya. Yang pertama,
Kalau sifatnya makin asam, sifat asam itu pH-nya kecil ya. Sifat makin asam, atau kekuatan asam itu makin besar, maka pH-nya makin kecil. Kalau sifatnya makin basa, maka pH-nya makin besar. Nah, tadi kan kita mempunyai nilai Ka dan nilai Kb ya. Nah, kalau nilai Ka besar, berarti sifatnya makin asam. Berarti asam paling kuat di antara asam lemah-lemah itu adalah yang memiliki Ka paling besar. Kalau dia memiliki Kb paling besar, berarti sifatnya makin basa. Kalau makin basa ya pH-nya besar kan. Makin asam tadi pH-nya kecil. Jadi ini kesimpulan, kalau kita ditanya membandingkan mana yang lebih kuat sifat keasaman dari asam lemah atau dari untuk basa berarti sifat kebasaan dari basa lemah. Maka lihat nilai Ka Kb-nya. Semakin besar Ka-nya, pH-nya makin kecil, berarti makin asam. Semakin besar Kb-nya, pH-nya makin besar, semakin basa.